Seorang gadis membeli satu kotak penuh kepompong. Malam itu, ia bekerja tanpa henti, menjahit potongan demi potongan hingga menjelang pagi. Keesokan harinya, ia muncul dengan gaun mewah yang membuat semua orang di perusahaan terperangah, bahkan para desainer top. Bos perusahaan begitu terkesan, bahkan ingin memiliki gaun itu untuk dirinya sendiri. Namun, tanpa ada yang sadar, itulah rencana gadis itu sejak awal. Gaun yang ia buat bukan hanya pakaian, melainkan perangkap yang telah ia rancang untuk menjatuhkan atasannya. Malam presentasi produk pun tiba. Sebelum bos turun dari mobil, pintu mobil tiba-tiba terkunci. Saat itulah, Kruller muncul mengenakan gaun megah. Dengan penuh percaya diri, ia memanjat ke atap mobil bos, lalu menutupi seluruh kendaraan dengan roknya. Gaun mawar merah hitam itu seketika menjadi sorotan media. Keesokan paginya, nama Kruller terpampang di halaman depan koran sebagai sensasi baru dunia mode. Namun bosnya tidak bisa menerima tantangan terhadap kewibawaannya. Ia segera mengutus orang untuk menggali informasi tentang Kruller. Sayangnya, perempuan itu tetap menjadi misteri. Polisi pun tidak menemukan petunjuk apapun. Sementara itu, Kruller masih bersembunyi di perusahaan, menyamar sebagai seorang desainer. Ia sibuk mengerjakan gaun baru. Bos mulai curiga, menyadari ada sesuatu yang janggal pada dirinya. Ia bertanya-tanya, mengapa Kruller selalu menyembunyikan rancangan-rancangannya. Dalam sebuah percakapan, Kruller dengan tenang menjawab bahwa gang tempat ia makan siang adalah miliknya. Ia menyebut bahwa gang bisa menjadi ruang di mana orang-orang merancang jiwa mereka. Bahkan ia menantang bosnya untuk membaca kontrak kerja. Saat itu, bos mulai menyadari bahwa Kruller telah menemukan ciri khas barunya. Minggu berikutnya, saat peragaan busana berlangsung, bos tampil mengenakan gaun hasil rancangan Kruller. Namun, suasana mendadak kacau ketika sebuah truk sampah berhenti di depan panggung. Sopir menekan tombol, dan setumpuk pakaian jatuh ke lantai. Dari balik tumpukan itu, Kruller muncul dengan anggun, mengenakan desain barunya sambil tersenyum sinis. Ia berdiri tegak, lalu naik ke atas truk sampah dan memberi isyarat pada sopir untuk melaju. Ketika truk bergerak, semua orang terkejut. Pakaian yang tadinya tampak seperti sampah ternyata adalah rok raksasa sepanjang 15 meter. Kruller berdiri di atas truk itu, tertawa liar sambil meninggalkan lokasi. Wartawan dan media pun berdesakan, berebut memotret momen tersebut. Sementara itu, pemilik peragaan busana hanya bisa membeku ketakutan. Penjualan perusahaan anjlok drastis. Bos yang putus asa mencoba mencari celah hukum untuk memenjarakan Kruller. Namun, pengacara yang ia sewa tidak menemukan satupun aturan untuk menjerat sang desainer misterius. Akhirnya, bos hanya bisa menggantungkan harapan pada sebuah peragaan busana malam. Ia percaya, gaun kepompong akan menjadi jalan untuk mengembalikan wibawanya yang hilang. Namun tanpa ia sadari, rencana pamungkas Kruller sudah mulai berjalan.